Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang terhormat M. Hablul Haq selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi yang berjudul intelijensi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. M. Harirul Wafa, NIM 12620120221 yang akan memaparkan materi 1. Yang kedua, Nila Farhatun Nazilah, NIM 12620120130 yang akan memaparkan materi 2. Yang ketiga, Moh Farhan Azhari, NIM 1262012022137 yang akan memaparkan materi 3. Yang keempat, Siti Auliah, NIM 1262012022146 yang akan memaparkan materi 4 dan 5. Baik, berikut adalah pemaparan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah definisi intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris. Intelligent yang berarti kecerdasan. Intelligent atau keterangan-keterangan. Kata intelijensi juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus atau intelligentsia. Sedangkan kata intelijensia itu sendiri berasal dari kata inter yang berarti di antara dan lego berarti pemilik. Sehingga intelijensi pada mulanya mempunyai pengertian kemampuan untuk memilih suatu benaran terhadap fakta atau kebenaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sering diucapkan bahwa intelijen adalah orang yang bertugas mencari atau mengamati seseorang. Teori tentang intelijensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wien Johannes Paul pada tahun 1951. Spearman dan Wien mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia, yaitu akal pikiran manusia tunggal pengetahuan sejati. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan penggunaan kekuatannya disebut gnosis. Intelijensi menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, John Winston. Selanjutnya ada lagi kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif, yaitu oleh David Wechsler. Selanjutnya yaitu intelijensi terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, yaitu oleh Alfred Binet 1851 sampai 1911 oleh dan Theodore Simon. Selanjutnya ada lagi kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya oleh William Strand. Menurut dia intelijensi sebagian besar tergantung dengan dasar dan keturunan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental atau rohani yang melibatkan proses berpikir secara rasional untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru. Dari berbagai pendapat di atas disimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk
untuk berpikir secara konvergen atau memusat, dan divergen atau menyebar. Kemampuan berpikir secara abstrak, kemampuan berpikir dan bertindak secara terarah, bertujuan dan rasional. Kemampuan untuk menyatukan pengalaman-pengalaman, kemampuan untuk menggunakan apa yang telah dipelajari, kemampuan untuk belajar dengan lebih baik, kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit dengan memperhatikan aspek psikologis dan intelektual, kemampuan untuk menyesuaikan diri dan merespon terhadap situasi baru. Terus ada lagi kemampuan untuk memahami masalah dan memecahkannya. Karena intelijensi merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi sebenarnya tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi pengukuran intelijensi. Pengukuran intelijensi adalah prosedur pengukuran yang meminta peserta untuk menunjukkan penampilan maksimum, sehingga pengukuran intelijensi dilakukan menggunakan tes yang dikenal dengan tes intelijensi. Tes intelijensi awalnya dikembangkan oleh Sir Francis Galton. Dia tertarik dengan perbedaan individu dari teori evaluasi Charles Darwin. Dilihat dari segi pelaksanaannya, tes intelijensi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes individual dan tes kelompok. Termasuk dalam tes individual adalah skala Stanford, Binet, dan Wechsler. Tes kelompok diberikan kepada sejumlah siswa dengan jawaban tertulis. Tes ini pertama kali digunakan di Amerika Serikat selama Perang Dunia I, berupa Army Alpha Test dan Army Beta Test. Army Alpha Test digunakan untuk menyeleksi calon prajurit yang dapat membaca, menulis, dan berbahasa Inggris. Army Beta Test digunakan untuk menyeleksi calon prajurit yang buta huruf dan tidak bisa berbahasa Inggris. Intelijensi diramalkan berhubungan dengan prestasi, baik dalam kehidupan maupun di sekolah. Oleh karenanya, prestasi yang hendak diramalkan oleh tes intelijensi dapat bersifat umum dan khusus. Prestasi umum adalah keberhasilan hidup secara umum. Secara khusus, prestasi adalah prestasi dalam bidang tertentu di sekolah, misalnya matematika, bahasa, dan sebagainya. Oleh karenanya, Winkel membagi tes intelijensi menjadi tes intelijensi umum dan tes intelijensi, yaitu tes verbal dan tes perbuatan. Tes verbal terdiri dari 6 macam, yaitu tes informasi, tes pemahaman umum, tes penalaran berhitung, tes analogi, tes lamanya mengingat angka, dan tes perbendaharaan kata sebanyak 40 buah kata yang disusun menurut urutan kesulitan. Ukuran IQ adalah nisbah atau rasio antara umur kecerdasan dengan umur kalender. Selanjutnya yaitu teori inteligensi. Beberapa ahli mencoba memberikan penjelasan teoretik mengenai inteligensi. Di antaranya yaitu 1. Lewis Terman pada tahun 1900. Terman melanjutkan kerja yang dilakukan oleh Binet dalam melakukan pengukuran inteligensi dengan mempertahankan konsep Binet mengenai usia mental. Menurut Terman, inteligensi merupakan satu kemampuan tunggal yang disebut usia mental. Yang kedua, Charles Spearman. Menurut Spearman, inteligensi bukanlah kemampuan tunggal, melainkan terdiri dari dua faktor, sehingga teorinya dikenal sebagai teori inteligensi dwifaktor atau bifaktor. Kecerdasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kecerdasan umum general ability dan kecerdasan khusus specific ability, sehingga inteligensi mempunyai dua faktor. Dua faktor itu adalah faktor yang bersifat umum, general faktor disingkat menjadi G, dan yang bersifat khusus specific faktor disingkat menjadi S. Faktor umum mendasari semua tingkah laku, sedang faktor khusus hanya mendasari tingkah laku tertentu. Yang ketiga yaitu Sternberg. Menurut Sternberg, inteligensi mempunyai 3 bagian, sehingga teorinya dikenal dengan teori inteligensi triarkis. 3 bagian inteligensi itu adalah 1. Konseptual, yang kedua kreatif, yang ketiga kontekstual.
Yang keempat, Louis L. Thurston. Thurston memandang inteligensi bersifat multifaktor. Faktor-faktor yang membentuk inteligensi adalah faktor umum, common factor, dan faktor khusus. Faktor umum terdiri dari 7 faktor yang membentuk perilaku tertentu yang bersifat umum. Faktor khusus adalah faktor-faktor yang mendasari perilaku yang bersifat khusus. Menurut Surya Brata, tingkah laku dibentuk oleh 2 faktor, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum sebanyak 7 macam, sedangkan faktor khusus sebanyak tingkah laku khusus yang dilakukan oleh manusia yang bersangkutan. Yang kelima yaitu Guilford, J.P. Guilford. Menurut Guilford, berdasarkan analisis faktor, Guilford mengusulkan model berbentuk kubus yang disebut model struktur intelektual dengan 120 faktor. Dia mengatakan bahwa tiap-tiap kemampuan memiliki jenis keunikan tersendiri dalam proses psikologis yang terlibat, isi atau materi yang diproses, dan bentuk informasi yang dihasilkan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu Howard Gardner. Menurut Gardner, inteligensi bukanlah suatu kemampuan sebagaimana disampaikan oleh Terman, Spearman, Steinberg, Thurston, dan Guilford sebelumnya. Inteligensi merupakan kemampuan ganda, multiple intelligence. Kemampuan ganda dalam konsep inteligensi menurut Gardner terdiri dari 9 kemampuan. Ke-9 kemampuan itu adalah 1. Linguistik, yang kedua matematis, logis, yang ketiga ruang, yang keempat kinestetik badani, yang kelima musikal, keenam interpersonal, yang ketujuh intrapersonal, yang kedelapan lingkungan atau naturalis, dan yang kesembilan yaitu eksistensial. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan D. Perkembangan intelijensi. Suatu mitos yang bertahan hingga sekarang adalah bahwa menjadi tua berarti mengalami kemunduran intelektual. Mitos ini diperkuat oleh sejumlah peneliti awal yang berpendapat bahwa seiring dengan proses penuaan selama masa dewasa terjadi kemunduran dalam intelijensi umum. Misalnya dalam studi cross-seksional, peneliti menguji orang-orang dari berbagai sumber pada waktu yang sama ketika memberikan tes intelijensi kepada sampel yang representatif. Peneliti secara konsisten menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua memberikan lebih sedikit jawaban yang benar dibanding orang dewasa yang lebih muda. Oleh karena itu, David Weschler tahun 1972 menyimpulkan bahwa kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir semua studi menunjukkan bahwa setelah mencapai puncaknya pada usia antara 18 dan 25 tahun, kebanyakan kemampuan manusia terus-menerus mengalami kemunduran. Adapun tahapan perkembangan intelijensi pada anak adalah sebagai berikut. 1. Tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Sebagaimana dikemukakan oleh I.P. Pavlov yang menjadi pendahulu refleksologi, satu refleks bisa berpindah dan dikembangkan dengan refleks-refleks lain melalui kondisi-kondisi yang dibuat dari luar lingkungan sebagai inti dasar rangkaian gerak atau perbuatan yang sederhana, terutama pada gerak motorik. 2. Tahap berpikir praoperasional 2-7 tahun. Kemampuan mempergunakan simbol. Fungsi simbolik yakni kemampuan untuk mewakilkan sesuatu yang tidak ada, tidak terlihat dengan sesuatu yang lain atau sebaliknya, sesuatu hal mewakili sesuatu yang tidak ada. Fungsi simbolik ini bisa nyata atau abstrak. Misalnya pisau yang terbuat dari plastik
adalah sesuatu yang nyata, mewakili pisau yang sesungguhnya. 3. Tahap berpikir operasional konkret 7-11 tahun. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai bisa melakukan bermacam-macam tugas. Menurut Piaget, anak-anak pada masa operasional konkret ini bisa melakukan tugas-tugas konservasi dengan baik. 4. Tahap berpikir operasional formal 11-15 tahun. Pada tahap ini, seorang anak memperkembangkan kemampuan kognitif untuk berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak-anak bisa memikirkan hal-hal apa yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak, dan menduga apa yang akan terjadi. Kemudian, perubahan intelijensi terhadap keberhasilan belajar. Intelijensi seseorang ini diyakini sangat berpengaruh perubahan terhadap keberhasilan belajar yang dicapainya. Berdasarkan hasil penelitian, prestasi belajar biasanya berkolerasi searah dengan tingkat intelijensi. Artinya, semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka semakin tinggi prestasi belajar yang dicapainya. Bahkan, menurut sebagian besar ahli intelijensi, merupakan modal utama dalam belajar dan mencapai hasil yang optimal. Anak yang memiliki skor IQ di bawah 70 tidak mungkin dapat belajar dan mencapai hasil belajar seperti anak-anak dengan skor IQ normal, apalagi dengan anak-anak jenius. Kenyataannya bahwa anak-anak memiliki IQ yang berbeda-beda. Ada anak-anak yang cepat menerima informasi baru dan ada anak yang lamban dalam menerima informasi baru. Dalam bidang akademis, tingkat kecerdasan atau intelijensi seseorang individu tidak dapat diragukan lagi sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar individu tersebut. Semakin tinggi kemampuan intelijensi individu tersebut, maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses di bidang akademis. Tentunya perbedaan tersebut menjadi warna di dalam kelas. Maka dari itu, guru harus menyesuaikan tujuan pembelajarannya dengan kapasitas intelijensi siswa. Perbedaan intelijensi yang dimiliki oleh siswa bukan berarti membuat guru harus memandang rendah pada siswa yang kurang. Tetapi guru harus mengupayakan agar pembelajaran yang diberikan dapat membantu semua siswa. Tentu saja dengan metode yang beragam. Upaya yang dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi atau membangkitkan keinginan siswa untuk belajar. 1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan hambatan belajar yang dialaminya. 2. Meminta kesempatan kepada orang tua siswa agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk beraktualisasi diri dalam belajar. 3. Memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar. 4. Menggunakan waktu secara tertib, penguatan dan suasana gembira terpusat pada perilaku belajar. 5. Merangsang siswa dengan penguat memberi rasa percaya diri bahwa ia dapat mengatasi segala hambatan dan pasti berhasil. 6. Guru mengoptimalisasikan pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. 7. Perilaku belajar yang ditunjukkan siswa merupakan suatu rangkaian perilaku yang ditunjukkan pada kesehariannya. Usaha guru yang perlu untuk menyikapi perbedaan siswa tersebut dan membantu siswa sesuai dengan potensinya, sesuai dengan intelijensinya, diantaranya guru menyikapi perbedaan individu dan membantu siswa dengan membimbing dan mengarahkan agar siswa
tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Selain itu, motivasi diperlukan siswa dan tugas guru memberikan motivasi terbaik agar siswa tersebut mampu menerima serta memahami materi yang telah disampaikan serta bertujuan agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.